Bentar. Oke, kelihatan ya, kita masuk ke bab baru, subbab baru, bukan bab baru, tapi subbab baru tentang barisan dan deret aritmatika. Apa sih aritmatika? Yuk kita masuk lihat. Ini ilmu menuntut ilmu itu ibadah ya, jadi diniatin lagi yang belum berniat menuntut ilmu. Nah, coba kalau sekarang saya tanya dulu. 3, 7, 11, habis 11 berapa ya? Habis 11 berapa? 15. 15. Coba dari mana Mbak 15? Tambah 4. Oke, jangan bilang feeling ya. Ini 4, 4, 4 loncatnya. 4, 4 juga. Berarti habis 15 berapa? 19, terus 23. Itu kalau manual gitu masih bisa tambah 4. Kalau saya tanya, suku ke-50 berapa, Mbak? Pusing nggak langsungan? Langsung auto pusing. Kalau ditanya, nggak mungkin ya kita ini. Lanjut satu-satu. Nah, terus kalau ini, 2, 4, 6. Habis 6 berapa? Berapa? 2, 4, 6. 8. Habis 8? 10. Terus? 12. Kalau ditanya suku 100, pasti langsung auto pusing semua. Terus, nah ini titik-titiknya diisi dulu dong. Udah kelihatan ya, sama ya ini ya. 15 kan 19. Terus ini 23. Habis 23 berapa? 27 kan? Yang terakhir 31. Kalau kalian suruh jumlah satu-satu kayak gini. 3 tambah 7 tambah 11 tambah... Susah kan? Seperti ini. Nah, ini nanti ada rumusnya. Jadi bilangan aritmatika itu apa sih? Bilangan, pola bilangan yang punya selisih sama. Jadi ya kalau 4 ya 4 semua, kalau 1 1 semua. Ini kan selisihnya 4 semua juga kan? Jadi aritmatika itu adalah bilangan yang punya urutan sama. Rumusnya kita sudah mau masuk rumus-rumus. Yang kalian sudah kangen dengan rumus, kalau yang kemarin kan nggak ada rumusnya ya, cuma feeling kayak gitu. Sekarang rumus. Gimana? Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Jadi contoh, aritmatika itu kayak gini. 2, 5, terus 8, terus 11. Kalau ditanya, apakah ini aritmatika? Iya. Kenapa? Karena selisihnya selalu sama. Lihat, ini semuanya ditambah 3 kan? Nah, jadi aritmatika adalah apa? Selisihnya selalu sama. Jadi ada kata-kata selalu. Selisih itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan ya. Jadi kalau aritmatika itu selalu penjumlahan dan pengurangan. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B. Kalau buat inget-ingetan, itu adalah anib. Qalqalah ya. Kalau kata Bu Nisa itu qalqalah. Anib. Tapi jangan sampai kalian rumus barisan aritmatika apa? Anib, tapi salah nulisnya. Hati-hati ada tanda plus sama min di sini. Ya. UN itu apa? UN itu adalah A. A sama A atau U1 disebut adalah suku pertama. B itu apa? B itu adalah selisih. Beda atau selisih dengan rumus U2 dikurangi U1. Jadi U2 kan U2-nya 5. U1-nya 2. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Itu namanya B. Karena nanti ada aritmatika yang turun. Terus UN adalah suku ke N. Kayak tadi, kalau saya suruh nyari suku ke 100 berapa? Nah, kamu kan nggak mau ngitung. Nah, ini pakai rumus kayak gini. Jadi UN adalah suku ke N. Pasti bingung dengan rumus toh? Yuk langsung eksekusi. Coba dari sini. Kita lihat. Saya tanya dulu, apakah ini aritmatika? Iya. Ya, kenapa? Selisih sama. Oke, selisihnya berapa Mbak Di? 4. Oke, berarti dari sini kita tahu yang diketahui apa? A. A tadi apa A? A itu adalah suku pertama. Berapa suku pertamanya? Oh, 3. B-nya, B tadi itu adalah rumusnya U2 dikurangi U1. Tadi sama udah jawab. Berapa tadi?
4. Gitu kan? Dari 7 dikurangi 3. Terus yang ditanya adalah suku ke 85. 85 itu adalah N-nya. 85. Nah, kita ingat-ingat lagi tadi rumusnya UN apa? A NIB A plus N min 1B. Ini rumusnya. ANIB. Tinggal masukin. Karena yang ditanya adalah suku ke 85, berarti U85. Oke, tinggal diganti. A-nya berapa? Oi. Suaramu keluarkanlah, jangan malu-malu. A-nya berapa? 3. Ya, plus N-nya berapa? 85. 85 dikurangi 1. B-nya berapa? 4. Ingat operasi hitung campuran. Didulukan apa? Dalam kurung kali bataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Jadi 3 yang di dalam kurung kita jumlah dulu. 85 dikurangi 1 kan 84. Dikali 4. Kalau kayak gini jangan sampai 3 tambah 84 baru dikali 4 ya. Tapi diselesaikan kali dulu. Berarti 3 ditambah 84 kali 4 berapa ya? 300. 300 berapa, Mbak? 300 kan 8 kali 4 16, nyimpen 1. 8 kali 4 32, berarti 33 ya. 336. Berarti hasilnya berapa? 339. Kalau nanti ada yang nggak percaya dengan hasil ini, silahkan dipraktekkan sendiri ya. Ada yang mau jadi relawan hitung? Natasha kayaknya mau deh. Iya Natasha? Jauh apa? Mau jadi relawan menghitung manual? Enggak, takut salah. Takut salah walan. Kalau ada yang penasaran silahkan dipraktekkan sendiri. Nanti dapatnya 339 apa enggak? Oke, lanjut ya. Nah, tadi rumusnya itu. Nah, sekarang kalau saya tanya lagi, apakah ini aritmatika? Iya. Ya, kenapa? Selisihnya berapa nih? 5. 5? Apa min 5? 5. Min 5. Jadi ini semuanya dikurangi 5 gitu toh? Nah, jadi yang diketahui apa? A-nya berapa? 32. A tadi kan suku pertama. Terus B-nya berapa? Ingat ya, tadi yang saya bilang beda itu rumusnya adalah U2 dikurangi U1. Bukan yang besar dikurangi yang kecil. Tapi U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 27 dikurangi 32. Dapatnya min 5. Ini B-nya. Hati-hati dengan min. Kalau nggak ada tandanya min sudah kacau. Nanti jawabanmu pasti udah salah. Terus tentukan suku ke-20. Berarti apa? N-nya 20. Pakai rumus tadi. Coba ngetes. Rumusnya apa tadi? Oh, mau yang anip tapi nggak bisa nulis. Apa? A plus N min 1 B. Nah, kalian nggak perlu ngafalin rumus. Oh, N sama dengan A plus N min 1 B. Kayak gitu nggak usah. Cukup tulis rumus 10 kali di kertas. Tanganmu otomatis apal. Beneran itu. Saya kalau ngapalin rumus gitu. Saya nggak suka kalau ngapalin pakai lisan. Tulis aja. Kita sering ngerjakan itu otomatis auto tangannya itu kayak ada yang bimbing. Oke, langsung masuk ya. Karena ditanya suku ke-20 berarti U20. A-nya berapa? 32 plus N-nya berapa? 20 dikurangi 1, B-nya min 5. Hati-hati kalau min dikasih kurung ya, berbahaya kalau min nggak dikasih kurung. Nah, ini jadi 19 dikali min 5. Kalau nanti nggak kamu kurung, ini hasilnya kayak dikurangi nanti. Jadi 32. 19 dikali min 5. Positif kali negatif hasilnya apa? Apa di? Ngomong videonya, ini suaranya dinyalain tadi. Min, 19 kali 5 berapa? Krik, 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 krik. 19 kali 5 berapa? Ya Allah, 19 kali 5 mikir berapa? Berapa di?
Ya Allah, pemalu semua 95, Mbak. Yuh. Besok lain kali mencongak deh. 32 dikurangi 95 kan negatif. Negatif berapa ini? 63. Jadi suku ke-20 dari barisan ini itu adalah min 63. Hati-hati dengan soal ya. Kita harus tahu. Tentukan suku ke. Ingat, kalau suku ke itu UN. Karena nanti materi selanjutnya itu ada beda lagi kalimatnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih lancar ya? Oke. Sinyalnya masih mendukung kayaknya. Oke, sekarang apalagi ini? Ketok rumus meneh. Rumus apa lagi? Kalau tadi kita ngomongin suku ke UN, nah sekarang deret aritmatika apa sih deret itu? Deret itu contohnya kayak gini tadi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Nah, kalau tandanya itu ditambah-tambah kayak gini, ini namanya jumlah. Nah, jumlah. Ya. Lihat. A itu apa? Sama kayak tadi untuk barisan. A itu adalah suku pertama. B-nya itu adalah selisih sama A sama B sama. Nah, bedanya cuma ini. SN. SN itu apa? Jumlah. N suku pertama. Jadi kalau S5 berarti artinya apa? Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat tambah suku kelima. Itu namanya SN. Hati-hati dengan kalimatnya ya. Rumusnya apa? SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Ini perkalian ya, kurungnya double. Hati-hati di sini. Kalau tadi kan cuma A plus N min 1B, tapi ini ada duanya. Dan ini ada N per 2. Ada pecahan, hati-hati. Kalau ada pecahan, tipsnya itu jangan memaksa pakai desimal. Itu akan menyusahkan kalian sendiri. Bagi pecinta desimal, ditahan dulu ya. Kita pakai pecahan biasa aja, nanti baru bisa dicoret sama yang hasil dalam kurung. Kalau kalian pakai desimal, tambah pusing nanti. Lanjut. Nah, contohnya ini. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Nah, ini kan jumlah 20. Pasti yang ditanyakan adalah SN. Nah, jadi kalau ada pertanyaan harus tahu yang ditanyakan itu apa sih. Jangan salah alamat ya. Nah, ini aritmatika ya. Jelas ya. Selisihnya sama-sama 2. 3 ke 5, 2. 5 ke 7, 2. 7 ke 9, 2. Ini aritmatika. S20. Oke, yang diketahui apa aja? A, suku pertamanya berapa? 3. Oke, B-nya berapa? 2. Oke, N-nya berarti 20. Yang ditanya adalah S20. Oke, rumusnya tadi SN dulu dah. Rumusnya apa SN? N per 2, 2A plus N min 1B. Nah, itu rumusnya. Nah, tuh jelasnya SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Karena yang ditanya S20, berarti 20 dibagi 2, 2A-nya tadi itu 3, plus N-nya 20, dikurangi 1, B-nya 2. Hati-hati kalau ada kurung-kurung double-double kayak gini. Kerjain dari dalam kurung yang terdalam. Jadi 20 bagi 2 ini kan masih bisa ya, tetap ditulis hasilnya aja. Tapi kalau nanti sok mama 7 per 2, itu tetap aja 7 per 2. Jangan maksa pakai desimal. 2 kali 3, 6, plus yang di dalam kurung ini 20 dikurangi 1, 19 kali 2. Oke. 10. Yang di dalam kurung diselesaikan dulu. 6 ditambah 19 dikali 2. Berapa nih? Berapa, Mbak? 38 ya? Nah, diselesaikan dalam kurung dulu. Berarti 10 kali dalam kurung itu berarti 44. Berarti hasilnya adalah 440. Nah, itu namanya adalah deret. Jadi kalau ada kata-kata jumlah, pakai rumus SN. Ini maksudnya apa sih? Kok dapat 440? 440 itu gini maksudnya. Ini mana coretannya? Nah, jadi 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah terus sampai suku terakhirnya ini. Sampai suku ke-20.
Itu maksudnya deret itu kayak gitu. Kalau kalian nyari manual kan ya Masya Allah ya. Tapi kalau ada yang mau manual, monggo wes. Aku pusing dengan rumus, aku tak manual, pecinta manual, monggo. Nanti kalau ada soal nyari S500 kapok kamen. Ya kan? Kenapa ada rumus? Rumus itu diciptakan untuk memudahkan kalian, bukan untuk mempersulit. Jadi kan sering kan ada yang nanya, Ustazah, kenapa sih matematika itu diturunkan di bumi? Mesti ada pertanyaan kayak gitu. Matematika itu ada untuk mempermudah hidup kalian, bukan untuk mempersulit ya. Itu inget-inget itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang model soal cerita. Udah masuk soal cerita. Apa ini soal cerita? Kok kayak gini? Lihat. Seorang pegawai menerima gaji tahun pertama itu 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Tentukan jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Selama 10 tahun tuh gajinya dapat berapa? Nah, ini jelas aritmatika ya. Dari mana clue-nya? Setiap tahun gaji tersebut naik. Nah, ini pegawai menerima gaji tahun pertama. Berarti 3 juta ini apa? Oke. 3 juta itu adalah A, suku pertama. Terus, setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. 500.000 itu apa? B. Bedanya kan? Terus, tentukan jumlah uang yang diterima pegawai tersebut. Apa yang ditanya? UN apa SN? Ini loh kata kuncinya. Jumlah. Kalau jumlah apa? SN. Berarti dari soal ini yang diketahui A-nya berapa? A-nya adalah 3 juta. Saya 3 jutanya saya potong nolnya 5 aja ya, biar nggak bingung ya. Jadi nolnya saya korupsi 5 semua nih. Jadi yang A-nya 30, B-nya itu 5. Sama-sama saya simpen nolnya 5 semua, nanti tinggal balikin di belakang. Terus N-nya berapa? 10. 10. Yang ditanya apa? SN. 10. Yang ditanya S10 ya? Iya, SN. Oke, rumusnya SN tadi, ingat-ingat. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1B. Tinggal masukin S10, berarti 10 per 2, 2 dikali 30 plus N-1, berarti 10 dikurangi 1, B-nya itu 5. Ini 5. Ini berapa nih? 60 ya. 60 ditambah 9 dikali 5 berapa? Ini langsung ya 9 ya. 9 dikali 5 itu 40. 45. Oke. Berarti 5 dikali 60 tambah 45, 105. 105 dikali 5, 525. Tadi nolnya yang disimpan berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ternyata selama 10 tahun gaji yang didapat itu adalah 52.500.000. Oke. Ya. Jadi ini harus banyak latihan ya. Kalian bisa nambah materi, lihat di YouTube. Jadi YouTube itu digunakan jangan cuma buat lihat K-pop, lihat ini, lihat game, aplikasi game yang kayak apa, review game kayak gitu ya. Dilihat materinya, coba sekali-kali diketik materi matematika di YouTube banyak. Ya. Jadi kali aja tugasnya ada yang nyantol di situ kan? Kan nggak tahu. Oke. Nah, insya Allah udah selesai. Nanti silakan dicek di Google Classroom. Insya Allah rekaman plus slide-nya nanti saya share di Google Classroom. Silakan diakses, tugasnya segera dikerjakan. Yang belum saya tunggu ya, yang belum yang kemarin. Karena besok libur, bisa dipergunakan waktunya untuk belajar. Kan kalian libur juga nggak kemana-mana kan, daripada gabut di rumah, mending kerjain tugas deh. Terus nambah hafalan deh. Kamis belajar lagi. Jadi jangan merindukan Zoom ya, untuk besok Zoom-nya off dulu, ganti hari Kamis. Insya Allah itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.